Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh keberkahan untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan. Pernahkah Bapak dan Ibu menelan ludah saat mencium aroma wangi pandan dan jahe yang menguap dari panci bubur kacang hijau di pagi hari, namun kemudian Bapak Ibu harus menahan diri dan membatalkan niat untuk memakannya karena teringat akan vonis diabetes yang diberikan dokter? Seringkali kita mendengar bahwa penderita kencing manis harus memusuhi semua yang enak-enak, termasuk bubur kacang hijau yang sebenarnya adalah makanan tradisional penuh gizi. Ada ketakutan yang luar biasa bahwa satu mangkuk bubur akan membuat angka di alat cek gula darah melonjak tinggi dan menyebabkan komplikasi yang mengerikan. Padahal, Bapak dan Ibu yang saya cintai, faktanya tidaklah sehitam putih itu. Kacang hijau sendiri sebenarnya adalah anugerah Tuhan yang diciptakan dengan indeks glikemik yang sangat rendah, yang artinya dia sangat bersahabat dengan pankreas Bapak Ibu. Musuh sebenarnya bukanlah si biji hijau kecil itu, melainkan cara kita mengolahnya, yang seringkali memandikannya dengan gula pasir berlebih santan yang pecah, dan tepung pengental yang justru menjadi racun bagi darah kita. Hari ini, saya Dr. Irfan Ali, membawa kabar gembira. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menyiksa diri dengan menahan selera. Kita akan belajar bersama bagaimana menyulap kacang hijau menjadi hidangan. Lezat yang justru membantu menstabilkan gula darah, bukan menaikkannya. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mengupas tuntas rahasia dapur sehat bagi penderita diabetes, khususnya dalam mengolah kacang hijau, agar Bapak Ibu bisa kembali menikmati masa tua dengan kuliner yang nikmat, namun tetap aman dan menyehatkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar gula darah puasa Bapak Ibu hari ini? Apakah stabil atau sedang nakal naik turun? Saya ingin melihat semangat hidup sehat dari Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap makan enak, gula darah aman, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, atau tanpa bertele-tele, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman, mungkin sambil menyiapkan camilan sehat, seperti rebusan labu siam, atau segelas air hangat. Karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai, tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang kacang hijau dan diabetes ini. Mitos pertama bilang kacang hijau itu karbohidrat. Jadi, sama jahatnya dengan nasi putih. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Memang benar, kacang hijau mengandung karbohidrat. Tapi karbohidratnya adalah jenis kompleks yang dibungkus serat tebal. Berbeda dengan nasi putih yang telanjang dan cepat jadi gula, kacang hijau itu berbaju besi, sehingga tubuh butuh waktu lama untuk mencernanya. Mitos kedua bilang bubur kacang hijau harus dimasak sampai hancur lebur, supaya mudah dicerna lansia. Padahal, semakin hancur bentuknya, semakin cepat dia menaikkan gula darah. Kita akan belajar tekstur yang pas nanti. Mitos ketiga bilang pakai gula merah atau gula Jawa, itu aman, bebas dipakai sepuasnya. Hati-hati Bapak Ibu, gula merah tetaplah gula yang bisa menaikkan kadar glukosa jika takarannya tidak diatur. Hari ini kita akan meluruskan semua itu. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Bapak Ibu saat memakan kacang hijau? Dan mengapa cara masak yang salah bisa berbahaya? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh Bapak Ibu seperti sebuah tungku perapian di dalam rumah. Tujuan kita makan adalah memasukkan kayu bakar ke dalam tungku itu
agar apinya menyala hangat dan memberi energi bagi tubuh untuk bergerak. Nasi putih, roti manis, dan bubur kacang hijau yang dimasak dengan gula pasir banyak itu, ibarat bapak ibu melempar kertas koran dan bensin ke dalam tungku. Apa yang terjadi? Apinya akan menyambar besar seketika, meledak, panasnya luar biasa, tapi hanya sebentar, lalu padam lagi. Ledakan api inilah yang kita sebut lonjakan gula darah atau sugar spike. Ledakan ini merusak dinding tungku, pembuluh darah, dan membuat penjaga tungku pankreas kaget setengah mati. Sebaliknya, kacang hijau yang diolah dengan benar, ibarat bapak ibu memasukkan kayu jati yang padat dan keras ke dalam tungku. Kayu jati ini tidak akan meledak. Dia akan terbakar pelan-pelan, apinya stabil, hangatnya awet berjam-jam. Inilah yang disebut makanan dengan indeks glikemik rendah. Dia memberi tenaga yang panjang tanpa merusak tungku. Ada 3 bahaya utama jika bapak ibu salah dalam mengolah si kayu jati ini. Bahaya pertama adalah penghancuran serat pelindung. Jika bapak ibu merebus kacang hijau terlalu lama, sampai menjadi bubur yang sangat halus, seperti lem, serat pelindungnya hancur. Kayu jati tadi berubah jadi serbuk gergaji yang mudah terbakar. Akibatnya, gula darah tetap akan naik cepat. Jadi, tekstur itu penting. Bahaya kedua adalah banjir kalori kosong. Kacang hijau itu sehat, tapi jika bapak ibu menambahkan santan kental yang dididihkan berulang kali, plus gula pasir, bercentong-centong, bapak ibu sedang mengubah obat menjadi racun. Lemak jenuh dari santan pecah akan melapisi sel-sel tubuh bapak ibu, membuat pintu sel macet. Akibatnya, gula tidak bisa masuk ke sel dan menumpuk di darah. Ini yang disebut resistensi insulin. Bahaya ketiga adalah beban ginjal ganda. Gula yang tinggi akan memaksa ginjal bekerja keras, membuangnya lewat urin. Jika ditambah dengan kurang minum, karena takut kencing, terus ginjal akan kepanasan. Padahal, kacang hijau aslinya bagus untuk ginjal, tapi campurannya yang salah bisa membebani ginjal. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusi alaminya. Bagaimana cara memasak kacang hijau agar tetap menjadi kayu jati yang kokoh dan aman bagi penderita diabetes? Saya akan membagikan resep bubur emas stabilizer gula. Mohon Bapak Ibu menyimak detail langkahnya, karena urutan memasukkan bahan sangat menentukan reaksi kimianya. Bahan yang disiapkan. Pertama, kacang hijau utuh yang masih berkulit. Siapkan sekitar 1 gelas atau 200 gram. Jangan pakai kacang hijau kupas yang warnanya kuning, karena serat kulitnya sudah hilang. Kita butuh kulit hijaunya itu sebagai rem gula. Bahan kedua, jahe merah atau jahe emprit seukuran jempol digeprek. Jahe berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin dan menghangatkan perut. Bahan ketiga, daun pandan 2 lembar untuk aroma penenang saraf. Bahan keempat, pengganti santan untuk diabetesi yang kolesterolnya juga tinggi. Saya sarankan ganti santan dengan fiber cream atau susu almond tawar. Tapi jika Bapak Ibu ingin tetap pakai santan, gunakan santan segar encer yang dimasukkan terakhir dan tidak dimasak sampai mendidih, bergolak. Bahan kelima, pemanis aman, gunakan daun stevia kering 2-3 lembar saat merebus atau gula aren asli, sedikit saja. Atau yang paling aman, gunakan pemanis tetes stevia setelah bubur matang. Langkah pembuatannya, tutorial detail. Langkah pertama, perendaman wajib. Cuci bersih kacang hijau, buang yang mengapung. Lalu rendam dalam air bersih selama minimal 4-6 jam atau semalaman. Mengapa ini penting? Perendaman akan membuang asam fitat, yaitu zat yang sering bikin perut lansia kembung dan begah. Selain itu, perendaman mengaktifkan enzim dalam kacang sehingga lebih mudah dicerna tanpa harus dimasak terlalu hancur. Langkah kedua, teknik rebusan simmering. Buang air rendaman, masukkan kacang hijau ke panci berisi air bersih baru. Masukkan jahe dan pandan. Rebus dengan api sedang sampai mendidih. Begitu mendidih, kecilkan api. Masak perlahan sampai kacang merekah, kulitnya pecah sedikit, tapi isinya belum hancur lebur. Kita ingin tekstur al dente, ada gigitannya sedikit,
Tekstur yang masih butuh dikunyah ini penting agar otak mendapat sinyal kenyang dan lambung mencerna perlahan. Langkah ketiga, waktu pemberian pemanis. Ini kesalahan fatal yang sering terjadi. Jangan masukkan gula atau pemanis di awal perebusan. Gula akan menghambat proses empuknya kacang sehingga Bapak Ibu terpaksa merebus lebih lama. Masukkan pemanis gula aren sedikit atau daun stevia saat kacang sudah empuk. Aduk sebentar saja. Langkah keempat, penambahan gurih, matikan api kompor. Saat uap panasnya sudah agak hilang, baru masukkan pengganti santan atau santan encer segar tadi, ditambah sedikit garam Himalaya, aduk rata. Dengan cara ini lemak santan tidak rusak menjadi lemak jahat trans, dan aroma gurihnya tetap dapat. Cara konsumsi yang benar. Makanlah bubur ini sebagai menu sarapan atau selingan sore. Porsinya cukup 1 mangkuk sedang. Dan ingat, kunyahlah. Jangan langsung telan mentang-mentang bubur. Gerakan mengunyah akan merangsang produksi insulin fase pertama yang sangat membantu mengontrol gula darah setelah makan. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa apakah selama ini tubuh Bapak Ibu memberikan sinyal bahwa gula darah sedang tidak stabil atau ada kekurangan nutrisi. Silakan cari posisi duduk yang tegak dan terang. Langkah pertama, mari kita cek kulit kaki dan tangan. Coba Bapak Ibu perhatikan kulit di tulang kering kaki bawah. Apakah terlihat sangat kering, bersisik tipis, seperti kertas dan mengkilap? Atau jika dicubit kulit punggung tangan, kembalinya lambat? Kulit kering dan tipis pada diabetesi adalah tanda neuropati otonom di mana kelenjar keringat tidak bekerja baik dan sirkulasi darah ke kulit berkurang. Kacang hijau yang kaya vitamin B kompleks sangat bagus untuk memperbaiki saraf ini. Langkah kedua, cek sensasi kebas. Coba Bapak Ibu duduk rileks. Apakah di ujung-ujung jari kaki atau tangan terasa seperti ada semut yang berjalan, atau rasa tebal seperti memakai sarung tangan? Jika iya, itu tanda saraf tepi mulai lapar dan rusak karena gula darah yang tinggi. Protein dalam kacang hijau adalah bahan baku untuk memperbaiki selubung saraf yang rusak itu. Langkah ketiga, cek massa otot betis. Lingkarkan kedua tangan Bapak Ibu di betis terbesar. Apakah jari-jari tangan Bapak Ibu saling bersentuhan atau bahkan longgar? Jika betis Bapak Ibu kecil dan lembek, itu tanda sarkopenia atau penyusutan otot. Penderita diabetes sering kehilangan otot karena tubuh memakan otot untuk energi saat gula tidak bisa masuk sel. Kacang hijau adalah sumber protein nabati terbaik untuk menambal otot yang hilang tersebut. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, itu adalah alarm agar Bapak Ibu segera memperbaiki asupan nutrisi. Jangan takut makan, justru Bapak Ibu butuh nutrisi kacang hijau ini untuk perbaikan saraf dan otot. Asalkan cara masaknya benar seperti tadi. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat inspiratif. Sebut saja namanya Ibu Salamah, usia 69 tahun. Ibu Salamah adalah penderita diabetes yang sangat ketakutan. Beliau didiagnosis diabetes 5 tahun lalu dengan gula darah puasa mencapai 300. Karena trauma melihat tetangganya diamputasi, Ibu Salamah menjadi paranoid. Beliau tidak mau makan nasi, tidak mau makan buah manis, dan tidak mau makan bubur kacang hijau kesukaannya. Beliau hanya makan sayuran rebus dan tahu kukus tanpa rasa. Apa yang terjadi? 3 bulan menjalani diet ketat yang menyiksa itu, Ibu Salamah justru jatuh sakit. Beliau pingsan di kamar mandi. Saat dibawa ke saya, tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan rambutnya rontok parah. Gula darahnya memang turun, tapi terlalu rendah. Sering hipoglikemia, dan beliau mengalami malnutrisi protein berat. Otot kakinya habis, sehingga tidak kuat menopang badan. Beliau menangis, "Dokter, saya sudah puasa segala macam, kok malah jadi penyakitan begini?" Saya jelaskan pada Ibu Salamah bahwa diabetes bukan berarti berhenti makan, tapi mengatur jenis dan cara olahnya. Tubuh beliau menjerit minta protein dan energi. Saya resepkan beliau untuk makan bubur kacang hijau, cara masak sehat setiap pagi dan sore sebagai camilan. Saya ajarkan beliau menggunakan stevia dan santan segar. Awalnya, beliau takut gula darahnya naik, tapi saya minta beliau cek gula darah
2 jam setelah makan bubur itu. Dan hasilnya mengejutkan beliau. Gula darahnya stabil di angka 140-an, tidak melonjak. Perlahan tapi pasti, dalam 6 bulan berat badan Ibu Salamah naik menjadi ideal. Ototnya kembali berisi, rambutnya tumbuh subur, dan wajahnya segar kemerahan. Nah, mungkin ada beberapa dari sobat sehat yang berpikir, dokter, saya masih ragu, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab berikut yang mungkin mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Pertanyaan pertama, dokter, bolehkah saya mencampur bubur kacang hijau ini dengan ketan hitam? Ketan hitam itu enak sekali, dok. Jawabannya, boleh, tapi hati-hati. Ketan hitam beras ketan memiliki sifat yang lebih lengket dan indeks glikemiknya sedikit lebih tinggi daripada kacang hijau, meskipun masih lebih baik dari ketan putih. Bagi Bapak Ibu yang gula darahnya masih di atas 200, sebaiknya hindari dulu ketan hitam atau campurkan sedikit saja, sekadar obat kangen. Fokuskan perbanyak kacang hijaunya. Jika gula darah sudah terkontrol di bawah 150, boleh makan campuran ketan hitam dengan porsi kacang hijau tetap lebih banyak, misalnya 70% kacang hijau, 30% ketan hitam. Pertanyaan kedua, dokter, saya tidak suka jahe, bolehkah saya ganti dengan kayu manis? Jawabannya sangat boleh, dan justru sangat bagus. Kayu manis cinnamon adalah rempah peniru insulin alami. Dia membantu menurunkan resistensi insulin. Bapak Ibu bisa memasukkan 1 batang kayu manis saat merebus kacang hijau. Aromanya akan menjadi harum manis yang khas dan khasiatnya untuk diabetes sangat kuat. Jadi, silakan berkreasi dengan rempah yang Bapak Ibu suka. Pertanyaan ketiga, dokter, apakah saya harus makan bubur ini setiap hari? Apakah tidak bosan dan ginjal aman? Jawabannya, tidak harus setiap hari. Bapak Ibu bisa seling-seling. Misalnya seminggu 3-4 kali. Ini sudah cukup untuk memberikan asupan vitamin B dan protein. Bosan itu manusiawi, Bapak. Ibu bisa memvariasikannya. Misalnya hari ini bubur kacang hijau, besoknya kacang hijau rebus untuk campuran salad sayur, atau dibuat sup kacang hijau gurih dengan ayam tanpa santan. Kacang hijau sangat fleksibel, dan untuk ginjal, justru protein nabati kacang hijau lebih ringan kerjanya dibandingkan protein hewani daging merah. Jadi aman dan menyehatkan ginjal. Bapak dan Ibu yang saya cintai, diabetes bukanlah akhir dari kenikmatan hidup. Diabetes adalah teguran sayang dari Tuhan agar kita lebih memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan biarkan ketakutan yang berlebihan membuat Bapak Ibu kekurangan gizi dan kehilangan kebahagiaan di masa tua. Kacang hijau adalah sahabat kita. Dia adalah butiran-butiran energi yang Allah siapkan untuk menguatkan langkah kaki Bapak Ibu dengan sedikit perubahan cara masak, dengan sedikit ilmu tentang api dan rempah. Bapak Ibu bisa mengubah makanan sederhana ini menjadi obat yang lezat. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai awal perdamaian Bapak Ibu dengan makanan nanti sore atau besok pagi. Cobalah resep ini. Rendam kacang hijaunya, rebus perlahan, dan nikmati setiap sendokannya dengan rasa syukur. Rasakan energi yang masuk tanpa rasa bersalah. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru, dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp, keluarga grup, arisan grup, reuni sekolah, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin juga penderita diabetes, yang sedang lemas kelaparan. Sampaikan pada mereka, yuk makan bubur kacang hijau lagi, tapi pakai cara Dokter Irfan ya. 1 kali Bapak, Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan 1 orang sahabat kita dari malnutrisi dan depresi. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka makan dengan nikmat dan sehat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Memberi Kesehatan, berkahilah makanan kami. Jadikanlah apa yang kami makan sebagai obat bagi tubuh kami. Bukan penyakit, stabilkanlah gula darah kami, kuatkanlah pankreas kami, dan berikanlah
kami sisa usia yang bermanfaat dan penuh tenaga untuk beribadah kepadamu. Hindarkanlah kami dari rasa takut yang berlebihan, dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu bersama saya. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera rendam kacang hijaunya dan nikmati hidup sehat. Tetap semangat, tetap sehat, dan berdamailah dengan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.